Keluarga kerajaan Inggris telah menguasai suatu bentuk seni yang jarang bisa dipertahankan oleh lembaga manapun. Keheningan mutlak yang tak tertembus. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah menjelaskan. Itulah kode yang telah melindungi monarki selama beberapa generasi. Namun, apa yang terjadi ketika kode itu dihancurkan dari dalam oleh salah satu anggotanya sendiri? Beberapa hari lalu, menyusul rilis foto-foto yang sangat menggegerkan dan menimbulkan gelombang kejut di komunitas internasional. Sumber-sumber dekat Istana Buckingham melaporkan bahwa Putri Anne akhirnya bersuara. Bukan kepada pers, bukan kepada publik, melainkan kepada lingkaran dalam keluarga. Pesannya singkat, namun menghancurkan. Dosie itu ada, dan kami telah mencoba memberitahunya. 11 kata itu konon membuat Pangeran Harry menangis di kediamannya di Montecito. Jika benar, maka segala yang dia yakini tentang kehidupannya, pernikahannya, dan pengkhianatan yang dituduhkan kepada keluarganya kini terbalik sepenuhnya. Hari ini kami menyelidiki apa yang mungkin merupakan kegagalan intelijen kerajaan paling krusial dalam sejarah modern. Apa yang akan Anda dengar ini menantang segala narasi yang selama ini disajikan media, arus utama mengenai kisah cinta Pangeran Harry dan Meghan Markle. Persoalannya bukan apakah Pangeran Harry telah melakukan kesalahan. Persoalannya adalah apakah Putri Anne telah berusaha menyelamatkannya dari bencana yang telah terlihat jelas dari jauh. Bukti yang akan kami sajikan menuntut perhatian serius Anda. Mari mundur ke musim gugur 2016. Daun-daun berguguran di London dan Pangeran Harry sedang jatuh cinta. Protokol kerajaan standar segera berjalan. Pemeriksaan keamanan tingkat 3 oleh petugas istana. Biasanya ini hanya formalitas rutin pemeriksaan utang, catatan kriminal, dan asosiasi yang memalukan. Namun dengan Meghan Markle, situasinya berbeda. Ada sesuatu yang memicu lonceng alarm bukan hanya di kantor keamanan istana, melainkan juga di kalangan dinas intelijen Inggris. Bayangkan sejenak, apa yang mungkin terdapat dalam latar belakang seorang aktris televisi kabel hingga memicu peringatan merah dari komunitas intelijen? Menurut samber-samber di dalam istana, proses pemeriksaan mengungkap kontradiksi mencolok yang tak bisa dijelaskan oleh tim humas manapun. Antara tahun 2008 hingga 2012, Meghan Markle secara publik menggambarkan dirinya sebagai aktris yang sedang berjuang, nyaris tak bertahan di sirkuit audisi Hollywood yang kejam. Penghasilannya berasal dari peran kecil dan penampilan singkat, termasuk memegang koper di acara kuis dan memerankan tokoh-tokoh yang mudah dilupakan dalam episode yang tak berkesan. Itulah narasi publiknya. Seniman yang berjuang, si anak bawang, perempuan yang kelak menginspirasi jutaan orang dengan kisah dari kasta rendah menuju kerajaan. Namun data pengawasan intelijen menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Laporan tersebut konon menempatkan aktris yang berjuang itu di kapal pesiar super mewah di Mediterania bernilai puluhan juta dolar. Ia terdokumentasi menghadiri pertemuan-pertemuan eksklusif di mana biaya satu malam saja melebihi pendapatan tahunan kebanyakan orang. Ia beredar dalam lingkaran tertutup yang hanya bisa diakses dengan undangan khusus. Di antara elit teluk dan broker kekuasaan Timur Tengah, Putri Anne, yang dikenal di istana karena sikapnya yang tegas dan hubungan eratnya dengan lembaga keamanan, termasuk di antara anggota senior kerajaan pertama yang membaca dokumen tersebut. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ia meneliti kronologi waktu, kondisi keuangan, dan catatan perjalanan, lalu mengajukan pertanyaan yang tak pernah diajukan Pangeran Harry. Siapa yang membayar semua ini? Yang harus dipahami adalah seorang aktris yang sedang berjuang tidak mungkin dengan mudah mengapung di ruang-ruang kekuasaan internasional elit tanpa dukungan finansial yang sangat besar. Seseorang membiayai perjalanannya, seseorang memberikan aksesnya, seseorang memfasilitasi kehadirannya di ruang-ruangan tempat para miliarder merancang kesepakatan yang dapat mengubah negara. Dosie itu mengisyaratkan sesuatu yang akan menghancurkan fantasi romantis Pangeran Harry. Meghan Markle tidak sedang berjuang selama periode tersebut, ia sedang disponsori. Dalam dunia intelijen, kekayaan atau akses yang tak dapat dijelaskan merupakan tanda bahaya terbesar terhadap keamanan. Putri Anne memahami apa yang tak terlihat oleh Pangeran Harry di balik kabut romansa. Ini bukan sekadar undangan acak ke pesta-pesta mewah. Ini adalah upaya pengembangan sistematis. Ketika seseorang muncul berulang kali dalam lingkaran elit yang sama selama bertahun-tahun, meski tak memiliki sarana finansial yang jelas untuk gaya hidup tersebut, analis intelijen mulai menghubungkan titik-titik. Mereka mulai mengajukan pertanyaan sulit tentang patronase, kewajiban, dan apa yang sebenarnya dipertukarkan demi akses tersebut. Tim keamanan istana telah membandingkan catatan perjalanan, laporan keuangan, dan bukti fotografis.
Mereka memetakan jaringan sosialnya dan menemukan pola yang membentang dari California hingga Mediterania, dari Monaco hingga timur. Tengah semuanya didanai oleh sumber-sumber yang tak muncul dalam laporan pajak manapun. Ini membawa kita pada sebuah pertemuan yang konon menghancurkan hubungan antara Bibi dan keponakan untuk selamanya. Sebuah konfrontasi yang kelak digambarkan Pangeran Harry sebagai bukti kekejaman keluarganya. Namun bagi Putri Anne merupakan upaya putus asa terakhir untuk melindunginya. Bayangkan, berada di posisi Putri Anne. Anda memegang laporan intelijen rahasia. Anda memandang keponakan Anda yang sedang jatuh cinta secara membabi buta, merencanakan pernikahan yang akan disaksikan miliaran orang. Sementara Anda mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Anda tahu bahwa perempuan yang akan dinikahinya sesuai dengan profil sangat spesifik yang telah dilacak analis intelijen selama puluhan tahun. Putri Anne tidak duduk bersama Pangeran Harry untuk berceramah tentang kelas sosial, ras, atau protokol kerajaan. Ia duduk untuk membahas keamanan nasional. Ia konon meletakkan dosie Saudi di atas meja dan menunjuk istilah yang digunakan analis intelijen. Penempatan sosial strategis. Biarkan saya jelaskan artinya, sebab hal ini sangat krusial untuk memahami segala yang menyusul dalam lingkaran kekuasaan elit, terutama yang terkait dengan negara-negara teluk dan oligark internasional. Individu yang menarik, cerdas, serta pandai bergaul, terkadang sengaja ditempatkan dekat dengan target bernilai tinggi, bukan melalui taktik spionase kasar, melainkan rekayasa sosial yang canggih. Anda diundang ke pesta yang tepat, diperkenalkan kepada orang-orang yang tepat, diberi akses ke ruangan-ruangan yang tepat karena seseorang yakin Anda bisa memenuhi fungsi sosial, relasional, atau reputasional. Putri Anne konon menjelaskan hal ini kepada Pangeran Harry dengan kata-kata blak-blakan. Ia mengatakan bahwa foto-foto dalam dosie menunjukkan seseorang yang tidak kebetulan atau secara keberuntungan memasuki ruang-ruang tersebut. Foto-foto itu memperlihatkan seseorang yang nyaman, memahami hierarki, dan tahu persis cara menavigasi. Ruangan penuh dengan beberapa pria paling berkuasa dan berbahaya di dunia. Peringatannya dingin dan tepat. Ia bukan sekadar berkencan denganmu, Harry. Ia sedang dipelihara, dan orang-orang tidak memelihara Anda di lingkaran itu, kecuali Anda berguna. Namun Pangeran Harry, yang dibutakan oleh apa yang diakininya sebagai takdir, menolak melihat bukti. Ia melihat korban penganiayaan pers, bukan penerima manfaat pasar. Bayangan, ia terkenal menyatakan, apa yang diinginkan Meghan dapatkan. Ia menganggap dosie bukan sebagai perlindungan, melainkan penghinaan bukti bahwa keluarganya rasis, klasistis, dan bertekad merusak kebahagiaannya. Maka ia mengubur laporan itu. Ia mengabaikan bukti-bukti. Ia melangkah langsung ke dalam apa yang diidentifikasi Putri Anne sebagai perangkap. Tragedi saat itu tak bisa dilebih-lebihkan. Putri Anne tidak bertindak karena kesombongan atau prasangka. Ia bertindak berdasarkan pengalaman. Sebagai anggota keluarga kerajaan aktif selama lebih dari 50 tahun, ia telah melihat banyak individu mencoba menyusup ke lingkaran kerajaan demi keuntungan pribadi. Ia memahami metode canggih yang digunakan mereka yang ingin memanfaatkan koneksi kerajaan untuk keuntungan finansial atau politik. Ia telah mengembangkan insting tajam untuk mengenali orang-orang yang motivasinya tidak sesuai dengan niat yang dinyatakan. Dan segala yang ada dalam dosie itu memicu insting tersebut. Gaya hidup yang mustahil, koneksi teluk, penempatan strategis, serta persona publik yang dikurasi rapi namun tak sesuai dengan realitas pribadi. Ini bukan ciri romansa polos, ini adalah ciri operasi jangka panjang. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah Putri Anne sedang kejam, ataukah ia akurat, matematika yang mustahil? Mari kita bicara tentang uang, karena meski romansa indah, keuangan tidak berbohong. Antara tahun 2008 dan 2012, resume resmi Meghan Markle hanya mencantumkan peran akting kecil, penampilan televisi singkat, dan pekerjaan jangka pendek. Ia bukan bintang papan atas. Ia bahkan bukan bintang papan menengah. Ia hanyalah aktris kelas pekerja di Los Angeles yang berjuang mengikuti audisi, khawatir membayar sewa, dan mengambil pekerjaan apapun yang tersedia. Pekerjaan paling terkenalnya saat itu adalah memegang koper di acara Deal or No More Deal. Gaji yang dilaporkan sekitar $800 per episode. Sekarang, lihat sisi lain neraca tersebut. Foto-foto yang baru bocor menempatkannya di kapal pesiar bernilai puluhan juta dolar. Pertemuan pribadi di Monaco, serta sirkuit Mediterania, tempat tamu-tamu mencakup Pangeran Saudi, oligark Rusia, dan finansir internasional. Acara-acara di mana harga satu botol sampanye saja melebihi sewa sebulan di Hollywood? Apakah Anda melihat masalahnya?
Matematikanya sama sekali tidak cocok, peran televisi kabel tidak mendanai musim panas di Monaco. Memegang koper tidak membiayai sirkuit kapal pesiar Mediterania. Gaji aktris yang berjuang tidak menutupi perjalanan internasional kelas 1, lemari pakaian desainer, dan akses ke acara sosial paling eksklusif di dunia. Mari kita uraikan angka-angka. Sebenarnya karena disinilah Dacier menjadi tak terbantahkan. Sebuah penerbangan kelas 1 dari Los Angeles ke Monaco pada tahun 2010 akan menghabiskan biaya sekitar 8.000 hingga 12.000 dolar. Hotel-hotel di Monaco selama musim Grand Prix atau pameran kapal pesiar minimal 1.000 dolar per malam. Seringkali jauh lebih mahal. Pakaian desainer, pakaian malam yang sesuai untuk akora-akora tersebut, mulai dari 5.000 hingga 20.000 dolar per setelan. Rambut, rias wajah, aksesori tambah, beberapa ribu dolar lagi. Kita berbicara tentang pengeluaran yang dengan mudah melebihi 50.000 dolar hanya untuk 1 minggu di Monaco. Dan foto-foto itu menunjukkan, ini bukan kejadian sekali saja. Ini adalah pola yang berulang selama beberapa tahun dan di berbagai lokasi. Seseorang menanggung biaya-biaya ini. Seseorang memfasilitasi akses ini. Dan orang itu mengharapkan imbalan. Karena seperti yang konon dikatakan Putri Anne kepada Pangeran Harry, kekuasaan tidak pernah memberi tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Disinilah cerita berhenti, menjadi soal romansa, dan mulai menjadi soal transaksi. Dalam dunia elit teluk dan oligark internasional, hubungan semacam ini mengikuti pola yang sangat spesifik. Akses adalah mata uang, kecantikan adalah daya tawar, dan kerahasiaan adalah harga masuk. Penilaian intelijen kemungkinan menyimpulkan bahwa Meghan bukan sekadar beruntung mendapat beberapa undangan pesta. Foto-foto itu membentang selama beberapa tahun 2021 ini bukan oportunis. Ini sistematis, bukan bantuan. Ini dukungan, bukan kesempatan. Ini investasi. Forensik keuangan pasti sangat merusak. Catatan bank yang tidak menunjukkan penarikan besar untuk pergelenan-pergelenan itu, tidak ada tagihan. Kartu kredit untuk hotel mewah, tidak ada kwitansi untuk gaun desainer. Artinya, orang lain yang membayar. Orang lain yang memesan, orang lain yang memastikan ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk tampil dan memerankan peran tersebut. Dalam istilah intelijen, ini disebut dikelola. Anda tidak membayar sendiri karena Anda tidak mampu. Seseorang dengan sumber daya menangani pengeluaran, perjalanan, lemari pakaian, dan akses Anda. Sebagai imbalannya, Anda memberikan sesuatu yang mereka hargai. Kehadiran Anda, kerahasiaan Anda, kemampuan Anda memfasilitasi perkenalan. Kesediaan Anda terlihat bersama orang-orang tepat di tempat-tempat tepat. Dan inilah pertanyaan menakutkan yang konon diajukan Putri Anne kepada Pangeran Harry, pertanyaan yang tak bisa dijawabnya saat itu dan tak bisa dijawabnya sekarang. Apa yang seharusnya menjadi imbalan dari investasi itu? Sang pengelola yang tampak jelas. Jika kapal pesiar adalah panggungnya, maka Markus Anderson adalah sutradaranya. Selama bertahun-tahun, media arus utama menggambarkan Markus hanya sebagai sahabat terbaik Meghan, seorang konsultan menawan dari kerajaan Soho House, seorang teman setia. Namun dalam berkas rahasia laporan pemeriksaan istana, ia dipandang sangat berbeda. Putri Anne konon mengidentifikasinya bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai handler. Mengapa intelijen Inggris menggunakan istilah yang begitu berat? Mari kita teliti buktinya. Markus Anderson adalah direktur keanggotaan Global Soho House, jaringan klub anggota pribadi eksklusif yang berfungsi sebagai titik temu bagi selebritas, finansir, dan broker kekuasaan internasional. Namun keahlian sebenarnya bukan keramahan. Ia adalah koneksi. Ia tahu siapa yang harus diperkenalkan kepada siapa. Ia memahami cara memfasilitasi hubungan yang menguntungkan semua pihak. Pada tahun 2015, setahun sebelum Meghan bertemu Harry, Anderson mengorkestrasi apa yang mungkin menjadi peristiwa paling penting dalam kehidupan prakerajaannya, pembukaan besar Soho House Istanbul. Mengapa Istanbul penting? Karena kota itu berada di persimpangan timur dan barat. Disitulah kecanggihan Eropa bertemu dengan modal Timur Tengah. Disitulah kesepakatan dibuat yang tak pernah muncul dalam catatan resmi apapun. Sumber intelijen mengindikasikan bahwa ini bukan sekadar pesta mewah. Ini adalah pasar, lingkungan yang dikurasi dengan hati-hati, di mana bakat bercampur dengan modal, di mana individu ambisius diperkenalkan kepada patron kaya yang bisa membuka pintu. Dossier kemungkinan menandai bahwa Meghan diperkenalkan pada acara itu kepada jaringan spesifik finansir Timur Tengah dan broker kekuasaan teluk jaringan yang sama, yang kemudian terhubung dengan foto-foto kapal pesiar tersebut.
Yang membuat koneksi Istanbul begitu signifikan adalah waktunya. Acara itu terjadi pada tahun 2015, hanya beberapa bulan sebelum ia diperkenalkan kepada Pangeran Harry. Ini menandai puncak dari hampir 1 dekade pengembangan hati-hati dalam lingkaran elit tersebut. Pada titik itu, ia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jaringan. Ia memahami aturan tak tertulis, harapan-harapan, dan cara kerja hubungan semacam itu. Istanbul kemungkinan merupakan upacara kelulusannya sinyal kepada jaringan bahwa ia siap untuk level berikutnya, bahwa ia bisa dipercaya dengan koneksi profil lebih tinggi, bahwa ia tahu cara menavigasi perairan ini tanpa menimbulkan riak. Sekarang, inilah bagian yang benar-benar menarik. Kami diberitahu bahwa Harry dan Meghan bertemu melalui kencan buta di London pada tahun 2016 yang diatur oleh seorang teman bersama. Teman itu adalah Marcus Anderson. Istana dalam krisis, dampak langsung dari pengungkapan putri. Anne hanya bisa digambarkan sebagai kekacauan terkendali. Dalam hitungan menit, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan tegas yang menyebut tuduhan Anne sepenuhnya salah dan sangat tidak bertanggung jawab. Namun perhatikan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak mengancam tindakan hukum. Mereka tidak menyebutnya delusi atau pencari perhatian. Mereka memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena Putri Anne bukan orang luar yang mudah diabaikan. Ia bukan jurnalis tabloid. Ketika seseorang mengeluarkan penyangkalan yang bukan penyangkalan sungguhan, biasanya artinya mereka khawatir akan terbukti salah. Situasi hukumnya sangat rumit. Jika Pangeran Andrew memang membagikan informasi rahasia tentang operasi kerajaan tanpa izin, apakah ia melanggar hukum atau perjanjian tertentu? Pengacara istana pasti sedang menyelidiki pertanyaan ini secara mendalam. Namun, tim hukum Meghan justru lebih agresif. Mereka menyebut klaim Anne sebagai khayalan total dan upaya putus asa mencari perhatian. Perhatikan lagi strateginya. Mereka menyerang kredibilitas dan motif Anne, alih-alih memberikan sanggahan spesifik terhadap tuduhan spesifik. Kedua penyangkalan itu dirumuskan dengan sangat hati-hati, meninggalkan celah untuk interpretasi. Pengacara Andrew merilis pernyataan bahwa karakterisasi Anne menyesatkan dan diambil di luar konteks. Namun secara mencolok tidak menyangkal adanya kontak sama sekali dengan Meghan. Frasa di luar konteks itu bermakna menyiratkan bahwa sesuatu memang terjadi, tapi interpretasi Anne yang salah. Atau mereka menyebutnya sebagai mantan karyawan yang kecewa. Padahal, ia adalah putri kerajaan Princess Royal. Ia telah mengabdi kepada mahkota dengan penuh dedikasi selama lebih dari 50 tahun. Dalam 1 dekade terakhir, ia menyelesaikan lebih banyak tugas kerajaan daripada hampir semua anggota keluarga lainnya. Kredibilitasnya tidak bisa begitu saja diabaikan. Di balik layar, respons istana jauh lebih panik. Menurut sumber dekat istana, Raja Charles segera menggelar rapat darurat bersama para petinggi istana dan penasihat hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul bersifat praktis sekaligus eksistensial. Apa sebenarnya yang dimiliki Anne? Sampai mereka mengetahui luasnya bukti yang dimilikinya, mereka tidak bisa menyusun respons yang memadai. Bagaimana cara membendung ini? Dengan media sosial dan siklus berita 24 jam, cerita ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Strategi pesan terkontrol ala istana tradisional tidak lagi efektif. Apa yang harus dilakukan terhadap Andrew dan Meghan? Keduanya telah mengeluarkan sanggahan masing-masing. Proses hukum sedang berlangsung hanya 72 jam setelah pengumuman pribadi Raja Charles. Dewan Hukum Kerajaan menggelar sidang darurat untuk memulai tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membongkar pernikahan seorang raja yang sedang berkuasa. Mereka harus menangani gelar, pengaturan tempat tinggal, akses ke dana kerajaan, tanggung jawab publik, serta implikasi suksesi. Ini bukan sekadar perceraian. Tim hukum telah ditugaskan menavigasi wilayah hukum yang belum pernah dieksplorasi selama berabad-abad. Rancangan ketentuan yang sedang disusun sangat rumit. Pengacara utama Sir Gavin Bland, salah satu ahli hukum konstitusional paling dihormati di Inggris, memimpin proses ini. Draft saat ini akan mengizinkan Camilla mempertahankan gelar Ratu Permaisuri Emeritus, sebuah sebutan seremonial yang terdengar megah, namun sama sekali tidak memiliki bobot politik atau hak suksesi. Ia akan tinggal sebagai warga negara biasa, bukan sebagai anggota kerajaan. Mungkin yang paling berat konsekuensinya, pendanaan perjalanan dan dukungan staf yang selama ini diberikan melalui Safran Grant akan dihentikan dalam waktu 90 hari setelah pemisahan resmi disahkan. Secara praktis, Camilla sedang dipisahkan secara sistematis dari setiap manfaat material sebagai Ratu Permaisuri.
Ini adalah teka-teki konstitusional tanpa preseden modern. Bahkan, ini adalah kali pertama sejak andang-gendang perkawinan kerajaan. Tahun 1772, bahwa penasihat hukum menafsirkan proses perceraian bagi seorang raja yang sedang memerintah. Namun, ada satu klausul lain yang sedang dirancang, yang mencerminkan ketidakpercayaan mendalam yang kini merasuki situasi ini. Tim hukum istana sedang menyusun ketentuan non-disclosure yang ketat, yang akan melarang Camilla menerbitkan atau berkontribusi pada buku, artikel, film, atau proyek media apapun yang merujuk keluarga kerajaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Sementara, para pengacara menyiapkan dokumen dalam keheningan studio. Dunia luar meledak dengan reaksi. Di pengadilan opini publik, vonis datang dengan cepat, dan kenangan akan Diana kembali menggelegar seperti petir di koridor-koridor Windsor. Ia telah membuat satu permintaan spesifik. Seluruh proses harus selesai sebelum musim tur kerajaan dimulai. Pada bulan Maret, ia ingin ini diselesaikan, difinalisasi, dan ditinggalkan di belakang agar monarki dapat mereset wajah publiknya tanpa gangguan skandal pribadi yang terus-menerus. Ini bukan sekadar pembubaran hukum. Kata seorang orang dalam, ini adalah babak akhir dari cerita yang dimulai dalam bayang-bayang lebih dari 50 tahun lalu. Secara esensial, ini adalah gelar tanpa kekuasaan, nama tanpa makna. Yang lebih signifikan, Camilla akan dicabut aksesnya ke dana Kadipaten Cornwall aset luas yang menyediakan pendapatan bagi keluarga kerajaan. Ia juga akan dikeluarkan dari hak istimewa Crown Estate, memutusnya dari infrastruktur finansial yang selama ini mendukung gaya hidup kerajaannya. Pengaturan tempat tinggalnya akan dipatok secara permanen di Ramil House, yang secara krusial bukan kediaman kerajaan resmi. Sanksi finansial untuk pelanggaran mencapai hingga 5 juta pound sterling. Klausul ini konon sangat didesak oleh Pangeran William sendiri. Seperti yang diungkapkan seorang sumber dekat tim komunikasinya, tidak ada lagi penulisan sejarah untuk menyesuaikan agenda pribadinya. Menurut para pembantunya, Raja Charles patuh sepanjang proses ini. Namun secara emosional sangat rapuh. Ia hadir dalam briefing hukum, tetapi fokusnya terpecah antara tugas kerajaan dan kehancuran pribadi yang mendalam. Pengumuman mengejutkan. Pangeran William, hari itu dimulai seperti pagi kerajaan biasa di Istana Kensington. Menurut samber-samber istana yang tak disebut namanya, tepat pukul 7:48 pagi, istana merilis pernyataan melalui saluran resmi. Mereka, dalam hitungan detik, para pembantu di dalam istana tahu ini bukan prosedur rutin. Pernyataan itu tidak berasal dari kantor, juru bicara, atau komite. Ia datang langsung dari Pangeran William sendiri. Detail itu saja sudah mengubah segalanya. Berbeda dengan pengumuman istana biasa, tidak ada formalitas berlebih dalam langkah. Yang membuat pengamat kerajaan terkejut, Pangeran William mengumumkan penghentian total dan permanen terhadap segala hubungan masa depan antara mahkota dan Duchess of Sussex. Tidak ada celah untuk penafsiran ulang. Tidak ada ruang untuk cerita rekonsiliasi. Dan tidak ada bahasa yang menyiratkan kemungkinan peninjauan kembali. Ia menutup pintu yang oleh banyak orang diyakini tak akan pernah banner-banner tertutup rapat, sambil berhati-hati agar tidak berspekulasi di luar apa yang diizinkan pernyataan tersebut. Garis telah ditarik, tapi bayangannya membentang ke depan. Seiring hari berjalan, perhatian publik perlahan beralih ke alasan dibalik tindakan William. Orang-orang ingin memahami bagaimana keputusan seperti itu disiapkan, siapa saja yang dikonsultasikan, dan seberapa lama hal ini telah direncanakan. Tetap ikuti, karena Anda akan segera mengetahui apa yang memicu William. BBC melaporkan berita itu. Sky News menyusul. ITV menyela acara pagi mereka. Di Amerika Serikat, CNN menampilkan banner peringatan di layar. Pada pukul 8 pagi, cerita ini telah menggantikan pembaruan keuangan, segmen cuaca, dan berita hiburan di jaringan utama. Wartawan veteran seperti Nicholas Wichel, yang telah meliput monarki selama puluhan tahun, menggambarkan momen itu sebagai sesuatu yang belum pernah ia saksikan sepanjang karirnya. Media internasional bergerak cepat. Reuters menyebarkan buletin breaking dalam waktu 4 menit. Di Prancis, Le Monde memperbarui headline halaman utama sebelum kebanyakan pekerja komuter tiba di kantor. Namun reaksi pers tidak ada apa-apanya dibandingkan media sosial. Data dari CrowdTangle menunjukkan lebih dari 1 juta interaksi di berbagai platform dalam 10 menit pertama. Di X, topik itu mencapai peringkat 1 dunia dalam waktu kurang dari 8 menit. Tapi bukan hanya pesannya yang penting. Waktunya lah yang banner-banner menentukan. Terus simak, karena kami akan mengungkap segala yang perlu Anda ketahui tentang keputusan mengejutkan William. Waktu rilis sangat krusial. Tepat pukul 7:48 pagi,
Berarti berita itu menghantam siaran sarapan di Inggris, ruang berita siang di Asia, dan meja malam di Amerika Utara secara bersamaan. Penjadwalan itu memastikan tidak ada jendela tenang. Tidak ada peluncuran bertahap yang lembut. Dalam 3 menit, kombinasi itu membuat semua pihak gelisah. Meski analis percaya pasar keuangan tidak bergerak dramatis pasca pengumuman, ada beberapa gangguan. Pound sterling tetap stabil, meski saham perusahaan media Inggris mengalami lonjakan volume perdagangan singkat saat orang berbondong-bondong mencari pengumuman tersebut. Reaksi publik di seluruh dunia tidak seragam, terutama di Inggris. Survei Kilat YouGov pada hari itu menunjukkan perpecahan tajam berdasarkan usia. Ini sungguh mengejutkan. Orang-orang di seluruh dunia sudah merasakan bahwa mahkota dan Sussex tidak dalam hubungan baik melalui wawancara, dokumenter, pengajuan pengadilan, dan komentar media. Episode-episode itu berantakan, emosional, dan sering reaktif. Pengumuman ini bukan emosional maupun reaktif. Nada administratif, tapi asalnya pribadi. Dan tebak apa? Sebagian besar pertanyaan tak dijawab bukan karena kewalahan, melainkan oleh desain. Keheningan menjadi bagian dari pesan. Institusi telah berbicara. Dan keputusan itu tidak terbuka untuk perdebatan pada siang hari awal. Cerita bergeser dari apa yang terjadi menjadi apa yang akan datang. Komentator mulai bertanya bagaimana ini memengaruhi perencanaan penobatan mendatang, patronase amal, dan strategi media. Analis hukum membahas implikasi terhadap gelar, pendanaan, dan representasi. Warga lanjut usia sebagian besar memandang keputusan itu sebagai sesuatu yang sudah lama tertunda dan perlu demi stabilitas institusi. Namun, generasi muda tidak terlalu senang dengan finalitas keputusan William. Selain itu, keputusan William untuk tidak memberikan pidato langsung juga berarti tidak ada banding emosional, tidak ada keluhan pribadi yang diungkap, tidak ada rujukan ke wawancara atau tuduhan masa lalu. Dengan menghindari itu, tidak ada tanggapan langsung terhadap pengumuman William. Media memiliki fakta untuk dilaporkan, tapi sedikit yang bisa diurai. Kekosongan itu berarti komentator hanya bisa menganalisis struktur, preseden, dan konsekuensi bukan kepribadian. Menurut sejarawan kerajaan, keputusan William bukan hal baru atau mengejutkan. Misalnya, istana menghapus gelar Her Royal Highness dari nama Diana setelah perceraian terkenalnya dari Charles pada tahun 1996. Namun yang lain cepat membantah bahwa bahkan saat itu komunikasi ditangani melalui saluran pemerintah, bukan deklarasi pribadi. Tak seorang pun bisa mengingat momen ketika calon raja secara pribadi menyusun deklarasi semacam itu saat berita menyebar. Kedutaan besar menghubungi istana untuk klarifikasi. Menurut sumber, Gubernur Jenderal Persemakmuran menerima briefing dari kantor William, dan pada tengah hari, switchboard istana mencatat ribuan panggilan masuk. Di luar istana Kensington, para jurnalis sudah berposisi. Beberapa di antaranya telah berada di sana sejak fajar. Mendapat bocoran bahwa sesuatu yang signifikan akan terjadi meski tak seorang pun menduga skala sebesar ini. Seorang staf istana bahkan menggambarkannya sebagai perpecahan bersejarah. Bukan hanya dalam keluarga, melainkan dalam masyarakat Inggris secara keseluruhan. Pangeran William juga memerintahkan istana untuk mengaktifkan rencana respons persiapan. Semacam ini memakan waktu lama. Menariknya, seorang mantan staf istana mengonfirmasi bahwa skenario seperti ini biasanya dirancang bertahan-tahan sebelumnya. Namun, yang membuat momen ini menonjol bukanlah keriuhan, melainkan kepastiannya. Bom waktu itu meledak pada Desember 2025, tanggal yang akan selamanya tercatat dalam sejarah kerajaan. Bukan untuk perayaan, bukan untuk peringatan, Jubilee, melainkan hari ketika Putri Anne akhirnya berkata, "Cukup sudah, lokasinya dipilih dengan sengaja. Bukan Istana Buckingham, bukan Kastil Windsor, melainkan Gachombe Park, kediaman pribadi Anne. Tempat perlindungannya, satu-satunya lokasi di mana ia tak harus menjawab kepada siapapun." Ini bukan pernyataan resmi kerajaan. Para jurnalis yang dipilih dengan hati-hati melihat wajah Anne yang menunjukkan beban seseorang yang telah menyimpan rahasia mengerikan terlalu lama. Tangan yang biasanya mantap, kini sedikit gemetar saat memegang catatan yang telah disiapkan. Suaranya yang biasanya tegas dan tak tergoyahkan membawa nada yang oleh mereka yang hadir digambarkan sebagai kemarahan yang nyaris tak terkendali. "Saya telah diam," ia memulai. "Karena saya percaya pada institusi ini. Saya percaya pada kesetiaan keluarga. Saya percaya bahwa beberapa hal seharusnya ditangani secara pribadi. Putri Anne bukan tipe yang mencari drama. Ia tak haus perhatian. Ia muncul, menjalankan tugas, lalu pulang. Bagi dirinya, menggelar konferensi pers adalah hal luar biasa. Lonceng,
Alarm seharusnya berdering keras di kepala Anda sekarang. Tapi inilah bagian yang benar-benar mengerikan. Ini bukan telah disaring oleh tim komunikasi istana. Ini adalah Anne berbicara sebagai dirinya sendiri. Konsekuensi apapun tak peduli. Apa yang ia ungkap sungguh menghancurkan. Bayangkan, Putri Anne berdiri di hadapan pertemuan sederhana dari jurnalis terpilih. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menemukan komunikasi, pesan terenkripsi, catatan telepon, dan pertemuan yang terdokumentasi bukti bahwa Meghan Markle dan Pangeran Andrew telah berkoordinasi selama bertahun-tahun. Bukan sekadar bulan, dua orang yang secara publik tak memiliki kesamaan apapun. Namun menurut Putri Anne, mereka telah bekerja sama sejak akhir 2019 berbagi informasi orang dalam, merancang strategi media, dan membangun asuransi terhadap institusi yang oleh keduanya dirasakan telah mengkhianati mereka. Apa yang saya temukan melampaui perselisihan keluarga, katanya. Ini melampaui keluhan pribadi. Ini tentang integritas mahkota itu sendiri. Bayangkan kejutan di ruangan itu. Leverage terhadap keluarga kerajaan. Pikirkan sejenak Meghan, yang menikah ke dalam keluarga pada tahun 2018 dan meninggalkannya pada tahun 2020 dengan dalih mencari privasi dan kedamaian. Andrew, yang dipaksa mundur dari tugas kerajaan setelah wawancara BBC yang katastrofik tentang Jeffrey Epstein. Keduanya telah membentuk aliansi rahasia dalam bayang-bayang, dipertahankan melalui penipuan, dan dirancang dengan satu tujuan, memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan bersama. Ini bukan sekadar gosip keluarga, ini adalah tuduhan bahwa dua figur kontroversial telah berkolaborasi untuk melemahkan institusi yang mereka pernah menjadi bagiannya. Putri Anne, perempuan yang tak pernah mencari sorotan, yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan diam-diam, telah memaksa momen kebenaran ini, dan monarki tak akan pernah sama lagi. Pertanyaan sekarang, bukan apakah skandal ini akan dilupakan, melainkan apakah institusi ini bisa bertahan dari apa yang akan datang. Apakah Anda simpati pada Meghan, pada Andrew, atau pada keduanya? Pengungkapan. Putri Anne menuntut pertanggungjawaban. Monarki tak bisa terus berjalan seperti biasa. Harus ada perubahan. Reformasi bermakna yang menciptakan akuntabilitas dan transparansi nyata, atau erosi dukungan publik yang berkelanjutan hingga institusi menjadi tak berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang video ini?